Wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu guru hebat semua yang sempat menyempatkan diri untuk hadir dalam presentasi aksi nyata saya pada hari ini terkait dengan budaya positif yang akan kita kembangkan di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih waktunya. Mungkin hari ini saya akan merewardkan Bapak Ibu 1 jam 2 jam ke depan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kepada ibu guru hebat semua yang hadir di sini itu bisa bermanfaat untuk kita aplikasikan atau implementasikan di kelas maupun di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semua, hari ini dalam aksi nyata saya ada namanya budaya positif. Ini saya Ansar Bapak Ibu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Kelas Tani Herat. Ini foto saya. Baik, kita mulai dengan disiplin positif Bapak Ibu semua. Jadi, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu menanamkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif ini kita tekankan kepada murid-murid kita dengan dorongan dari dalam. Jadi kalau biasanya peraturan kelas yang akan kita bahas sebentar terkait dengan keyakinan kelas, maka disiplin positif ini muaranya kemudian adalah bagaimana anak-anak kita kemudian mendisiplinkan diri secara mandiri. Jadi tidak lagi kemudian diperlukan CCTV, tidak diperlukan lagi guru pengawas dan sebagainya. Karena disiplin positif ini dia akan tumbuh dengan sendirinya melekat pada diri murid-murid kita ketika kita melakukan penerapan disiplin positif dengan dorongan intrinsik, maksudnya dari dalam. Jadi bukan lagi dari luar. Misalnya dari luar itu kan mungkin misalnya ada ganjaran hadiah atau mungkin diberikan bintang atau apalah namanya, itu kan dorongan dari luar. Itu namanya dorongan dari luar. Nah, kalau dorongan dari dalam itu tumbuh dengan sendirinya. Kita menanamkan nilai-nilai itu, bagaimana kemudian murid-murid kita, anak-anak kita itu sadar bahwa saya melakukan ini karena memang untuk saya. Sehingga kemudian memunculkan hal-hal yang sifatnya seperti keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas, bahwa dia kemudian sadar bahwa saya melakukan ini karena ini adalah keyakinan saya, keyakinan kelas saya. Dan bukan lagi dorongan-dorongan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang murid itu melaksanakan aturan-aturan atau kewajiban-kewajibannya karena terpaksa, tetapi dia lakukan itu karena betul-betul dari dalam. Oh iya, saya harus misalnya membuang sampah di tempat sampah bukan karena ingin dapat misalnya pujian atau mungkin takut dihukum. Jadi dia dengan kesadaran sendiri kemudian menyimpan sampah itu di tempat sampah. Dan ini kan sudah terjadi, atau kita bisa lihat bagaimana kemudian budaya Jepang menerapkan itu. Ketika hal ini diterapkan secara konsisten, maka ini akan menjadi sebuah budaya. Nah, sebelum sampai ke situ, kita akan mempelajari dulu apa motivasi perilaku manusia. Kemudian dalam
melakukan semua aktivitas, termasuk Bapak Ibu guru yang hadir di sini, tentu melakukan satu hal itu ada motivasinya. Nah, ada 3 hal yang menjadi dasar umum bagi setiap manusia untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Yang pertama, misalnya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan sebagai bentuk eksistensi mereka di dalam masyarakat. Jadi kita biasa melakukan sesuatu karena mungkin ingin diakui, pintar, hebat, kuat, berkuasa, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang ketiga ini biasanya kalau di murid-murid kita Bapak Ibu semua, ini mereka melakukan karena takut dihukum. Nah, kalau kemudian anggaplah itu karena ini sifatnya dorongan dari luar, ketika dia menganggap bahwa si penghukum atau orang yang akan melaksanakan hukuman itu tidak ada, maka dia tidak melaksanakan lagi apa yang menjadi komitmen atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Karena kenapa? Dia menganggap sudah bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang dia terima. Seperti itu. Nah, ini motivasi internal Bapak Ibu. Menjadi orang yang mereka dambakan dengan menghargai nilai-nilai yang mereka tanamkan dalam diri mereka. Kemudian mereka mencoba menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk menekan motivasi internal dalam penanaman budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas kita. Yang pertama itu ada guru yang berdiri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada guru memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat membuat merasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Nah, bagaimana seorang guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Dia melakukan intimidasi baik secara fisik maupun verbal kepada murid-muridnya. Dia ingin menguasai muridnya dengan menggunakan tekanan-tekanan. Bahkan ketika kita melakukan seperti ini, mengatakan kepada siswa kita, pasti selalu yang terakhir selesai adalah kamu. Maka kita sudah menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol kedua Bapak Ibu semua adalah guru bertindak sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti siswa atau murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Mereka mengajak murid berdialog seperti layaknya seorang teman. Tetapi dalam posisi ini ada negatif dan positifnya. Ketika misalnya guru tidak bisa menempatkan sesuai dengan proporsionalnya dirinya sebagai guru, maka ada kemungkinan hal-hal yang kurang baik itu terjadi. Misalnya kelihatan murid-muridnya kelihatan agak kurang ajar misalnya, karena tidak adanya batasan antara guru dengan murid, sehingga kemudian ada adab-adab yang kemudian terlewati dalam posisi ini. Nah, kemudian maaf saya kembali.
kemudian pemantau. Nah, posisi kita sebagai pemantau, ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka kita melihat atau hanya memperhatikan murid-murid kita melakukan sesuatu, kemudian kita memanggilnya untuk berdialog. Kenapa kamu melakukan itu? Tetapi kemudian tidak ada solusi, tidak ada pemecahan terhadap masalah yang timbul. Nah, sebentar saya akan coba memutarkan satu video saya. Kemudian yang keempat, ini teman-teman guru semua, bahwa ada seorang guru kemudian memposisikan dirinya, posisi kontrol dirinya itu menjadi membuat rasa bersalah. Itu mungkin dia kemudian memposisikan dirinya sebagai orang yang bersalah dengan memberikan sugesti-sugesti bahwa muridnya ini merasa bersalah dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia merasa menjadi jengkel. Jadi tidak ada motivasi untuk kemudian membuat siswa bangkit dari kesalahannya, karena si guru selalu mengatakan kamu lagi, gara-gara kamu sehingga terjadi seperti ini. Mungkin ada kalimat-kalimat lain yang biasa kita ucapkan kemudian sehingga murid itu merasa bahwa saya bisa deh, padahal bukan saya, atau mungkin benar dia yang melakukan, tetapi kemudian dengan justifikasi dari guru, si murid kemudian secara mental dia jatuh karena dia merasa bersalah sekali. Sementara tugas kita sebetulnya yang paling inti adalah bagaimana kemudian kita berposisi sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi guru sebagai manajer ketika dia menjadi manajer? Yang pertama, Bapak Ibu semua, bahwa seorang manajer dia akan mencari tahu kenapa kemudian murid itu melakukan kesalahan. Yang kedua, seorang manajer, ketika guru menjadi seorang manajer, maka dia akan menanyakan kepada siswa itu bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul. Apakah itu ditimbulkan oleh si murid sendiri atau mungkin temannya yang lain, sehingga dia melakukan sebuah kesalahan. Dan yang ketiga adalah kemudian seorang manajer, ketika guru menjadi manajer, maka dia tidak hanya mencari solusi bersama dengan murid, tetapi dia kemudian memberikan semacam sugesti, penyemangat bahwa apa yang dilakukan oleh si murid itu merupakan sesuatu hal yang bisa saja dilakukan oleh setiap orang, walaupun itu bukan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tapi paling tidak kemudian kita memberikan sugesti atau semangat positif kepada murid kita bahwa kesalahan yang mereka buat benar adalah sebuah hal yang tidak boleh dilanjutkan, tapi bukan juga kemudian menjadi hal yang membuat mereka drop secara emosional. Mereka akan tetap kembali seperti biasa dan memperbaiki dirinya dengan hal-hal yang lebih baik. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini menjadi hal dasar yang kemudian kadang menjadi alasan kita. Kenapa kita mau hidup, kenapa kita mau berusaha dan sebagainya, kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, begitu pula dengan murid kita. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, Bapak Ibu semua. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu semua, dari kelima kebutuhan dasar itu kemudian inilah yang menjadi dasar kita
untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebetulnya hampir sama dengan peraturan. Tetapi perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan, peraturan biasanya kita yang buat. Apakah itu gurunya yang buat di kelas atau pihak guru dan kepala sekolah itu membuat keyakinan sekolah namanya. Nah, kalau peraturan ini dibuat oleh guru atau kepala sekolah, rapat antara kepala sekolah dengan guru membuat peraturan sekolah. Kalau peraturan kelas biasanya itu dicetuskan oleh guru. Biasanya kan guru wali kelas membuat aturan-aturan dan menyampaikan murid-murid. Nah, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah di proses pembuatannya. Keyakinan kelas didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kemudian dibuat dengan melakukan diskusi dengan murid-murid. Itulah keyakinan kelas. Sehingga kemudian rasa tanggung jawab murid terhadap keyakinan kelas itu yang secara sederhana mungkin kita bisa bahasakan sebetulnya sebagai peraturan. Tetapi karena ini disepakati, ini menjadi keyakinan bersama antara guru dengan murid. Nah, makanya keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kebersamaan antara murid dengan guru. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab bagi Bapak Ibu. Kemudian kita membentuk itu, membuat itu, berdiskusi dengan murid. Ada beberapa cara sebetulnya ketika ini membentuk keyakinan kelas. Cuma yang menjadi catatan bahwa kalimat-kalimat dalam membuat keyakinan kelas itu harus positif, tidak boleh kalimat negatif. Misalnya ketika itu menjadi peraturan kelas terkait dengan kebersihan, pasti kita menulisnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, itu kalimatnya kalimat negatif. Maka ketika itu dijadikan sebuah keyakinan kelas, maka kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Itulah yang disebut kemudian dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas ini? Dengan berdialog dan berdiskusi dengan murid. Sementara murid-murid kita kan ada yang berani, ada yang cuma ikut-ikut, maka kita gunakan biasa kertas tempel. Jadi semua siswa diberikan kertas tempel yang berwarna, diminta untuk menuliskan apa kira-kira yang menurut mereka itu bisa menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti setelah itu kita minta mereka menempel di atas. Guru kemudian menseleksi, dan setelah ada 5 atau 10 keyakinan kelas, ini dikembalikan kepada murid dan kita kemudian bersepakat dengan murid membuat satu MOU namanya. Jadi kita bisa membuat, suruh murid tanda tangan Bapak Ibu bahwa ini kita yang buat sendiri. Nah, artinya kita mencoba membebankan rasa tanggung jawab kepada murid, bagaimana apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tuliskan, dan apa yang mereka sepakati, dan mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menjalankan itu. Itulah kemudian kenapa dalam proses pengolahan kelas kita harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga kemudian proses belajar mengajar yang kita lakukan itu bisa berjalan secara maksimal. Guru enak mengajar, murid juga senang belajar. Karena kenapa? Ada keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka buat sendiri, sepakati sendiri, dan mereka harus patuhi itu. Dan dorongan dari dalam yang membuat mereka untuk mengikuti keyakinan kelas itu, karena mereka punya tanggung jawab. Saya sendiri yang bikin. Misalnya kalau mau keluar minta izin, biasakan ada peraturan seperti itu. Tetapi ketika siswa sendiri atau murid sendiri yang diminta untuk membuat itu, maka ada rasa tanggung jawab terhadap diri mereka untuk melaksanakan itu. Nah,
bagaimana kemudian ketika dalam proses ada masalah yang timbul, banyak hal. Tentu Bapak Ibu semua tahu bahwa dari 30 murid, 20 murid, 15 murid, tidak semua sama kepalanya, dalam tanda kutip. Artinya guru harus mampu kemudian mengakomodir semua isi kepala dari 15, 20, 30 siswa yang dihadapi. Nah, bagaimana kemudian ketika ada 1-2 anak yang dalam tanda kutip sedikit merepotkan kita? Disinilah 5 posisi kontrol guru kemudian terbaca. Apakah guru itu sebagai penghukum, ataukah dia sebagai manajer, atau dia sebagai pembuat merasa bersalah? Kaitannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu semua. Misalnya ada anak yang malas belajar, ketika kita mengajar dia ogah-ogahan, keluar masuk, atau suka mengganggu temannya, itu kan masalah pembelajaran. Atau mungkin secara global ada anak yang malas datang ke sekolah, atau ada anak yang sering terlambat. Maka kita gunakan problem solvingnya adalah kemudian kita menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kemudian kita melakukan 3 tahapan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang timbul di dalam sekolah atau kelas kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menaikkan keyakinan. Nah, keyakinan tadi yang di slide sebelumnya, bahwa kita bahas bahwa keyakinan ini dibuat berdasarkan mufakat antara kita dengan murid kita. Nah, dalam memecahkan masalah, nantinya kita kembalikan itu kepada murid. Nah, kita kan sudah punya keyakinan kelas, kita kan sudah punya keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama. Nah, bagaimana menstabilkan identitas Bapak Ibu semua? Sebentar, ada rekaman yang mungkin tidak elok juga gambarnya, tetapi paling tidak ini menjadi gambaran buat kita, gambaran sederhana bagaimana kemudian segitiga restitusi ini diterapkan di dalam mengatasi sebuah masalah, apakah itu di kelas maupun di sekolah. Baik, Bapak Ibu semua, budaya positif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung pembelajaran yang optimal, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan karakter murid menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli, dan berintegritas. Artinya dengan budaya positif yang coba kita tumbuhkan di dalam kelas ataupun sekolah, maka ini akan mendorong bagaimana kemudian murid-murid kita punya karakter positif tentunya, yaitu yang pertama dia menjadi punya karakter bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dengan membentuk keyakinan kelas, murid-murid akan merasa bertanggung jawab, dan ketika ini kita lakukan secara terus-menerus, maka karakter bertanggung jawab ini akan melekat pada murid kita dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang kedua, ini menjadi motivasi belajar dengan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan aman. Nah, ketika kita sudah membuat semacam keyakinan kelas, kesepakatan antara kita dengan murid, kemudian mereka melakukan secara bertanggung jawab, maka tentu suasana kita guru mengajar dengan aman, dengan nyaman, kemudian ya murid-murid kita juga belajar dengan senang. Karena kenapa? Beberapa yang mungkin mengganggu mereka selama ini, misalnya ada teman yang jahil, ada teman yang sering keluar masuk dan sebagainya, dan mengganggu konsentrasi mereka. Dengan tumbuhnya budaya positif yang berangkat dari keyakinan kelas, maka hal-hal yang mengganggu proses belajar mengajar Bapak Ibu semua itu bisa diminimalisir, bahkan tidak ada sama sekali. Yang ketiga, menghilangkan perilaku-perilaku mengganggu seperti bullying, kekerasan, dan sikap negatif lainnya. Nah, yang keempat kemudian memperkuat hubungan positif antara siswa, guru, dan staf sekolah. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik murid dan tercapainya prestasi akademik yang lebih baik.
Tentu ini saling berkaitan Bapak. Ketika kita belajar dengan baik, murid-murid belajar dengan baik, suasana yang muncul juga baik, harmonis, maka tentu motivasi belajar akan tinggi. Dari motivasi belajar yang tinggi, kemudian tentu menghasilkan, pada akhirnya menghasilkan prestasi akademik yang luar biasa. Maka semua dari apa yang saya sampaikan hingga saat ini, materi-materi itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita kembali ke persoalan restitusi Bapak Ibu semua. Nah, restitusi adalah proses dialog antara guru dan murid untuk mencari jalan keluar terhadap suatu masalah dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, ada tiga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada tiga hal yang kita lakukan di dalam melaksanakan segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana menstabilkan identitas Bapak Ibu semua? Nah ini, langkah awal dan sangat krusial dalam proses restitusi adalah mengubah persepsi individu dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah adalah mengakui dan memahami tindakan yang telah dilakukan meskipun tindakan tersebut salah. Jadi biasa kita mengatakan kepada murid kita, oh biasa itu tidak apa-apa, penting jangan ulangi dan sebagainya. Nah, akan berbeda ketika bahasanya seperti ini. Kau bentuk selalu berbuat begitu, tidak ada kapok-kapok, tak beda. Maka ketika kita melakukan itu biasa kita jangan ulangi lagi. Nah, inilah yang disebut dengan memvalidasi tindakan yang salah, bukan membenarkan. Nah, kemudian kita membuat. Mengapa validasi itu penting? Karena ini membuka ruang dialog. Jadi kita bertanya, bukan kita yang menyalahkan, tetapi kita bertanya kepada siswa kita, murid kita, bagaimana salah kira-kira menurut ini kita? Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tentu dia akan menjawab sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Oh iya, pasti jawaban tidak Bu. Bagaimana yang benar nak? Seperti ini. Nah, kemudian membantu individu memahami dampak tindakannya. Ketika seseorang menyadari dampak negatif dari tindakannya, mereka akan lebih termotivasi untuk berubah. Maka bukan kita yang menyampaikan kira-kira apa ruginya kalau dia melakukan. Contoh misalnya, ini anak sering terlambat. Itu bukan kita yang bilang atau mengatakan kepada si murid, banyak nih pelajaran, biarkan dia. Kira-kira kalau dia sering terlambat, apa ruginya? Jadi dia sendiri yang berpikir, oh kalau saya terlambat itu, saya rugi, ketinggalan pelajaran mungkin, harus mengejar catatan dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua adalah membangun kepercayaan. Ketika kita melakukan dialog dan tidak menyalahkan murid, seperti dengan bahasa-bahasa itu tadi, kamu memang yang selalu salah, kamu memang tidak mau dikasih tahu dan sebagainya, maka rasa kepercayaan diri siswa kita itu akan turun. Nah, ketika kita mendengar
eh, tadi adalah salah satu contoh penerapan restitusi terhadap satu murid yang punya masalah sering terlambat ke sekolah. Nah, posisi tadi, guru tadi bertindak sebagai posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi dia akan menanyakan kenapa sering terlambat, apa masalahnya. Nah, jadi guru tidak boleh menjustifikasi bahwa terlambat pasti salah. Tidak ada alasan pembenaran karena sering terlambat. Tetapi dalam dunia pendidikan modern dengan penerapan humanis, maka segitiga restitusi ini akan menjadi solusi. Bagaimana kemudian kita melakukan dialog seperti tadi secara humanis, menanyakan kenapa sering terlambat, apa masalahnya. Nah, ketika dia menjawab, maaf Pak, saya terlambat bang. Kenapa terlambat bang? Saya main HP Pak. Nah, jangan dipotong lagi di situ sebagai guru. Tidak bentuk, kau bentuk yang salah. Kenapa main HP terus? Tidak seperti itu Bapak Ibu semua. Maka tindakan selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakannya yang salah. Oh iya betul, main HP itu, main game itu enak betul. Bapak juga dulu begitu. Bahkan Bapak juga kalau main HP. Tapi barulah kita kemudian mencoba memasuki bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Kemudian biarkan dia mencari solusi. Kira-kira kalau tidak makin terlambat seperti apa solusinya. Nah, maka dia sudah sadar bahwa dia terlambat karena terlambat bangun. Dia terlambat bangun karena main HP sampai larut malam. Nah, kira-kira solusinya supaya tidak terlambat bangun adalah tidur cepat. Bagaimana supaya tidur cepat, tidak main HP sampai larut malam? Artinya secara tidak sadar anak ini sendiri yang mencari solusi terhadap masalah yang dia timbulkan, dan bukan kita. Karena ketika kita yang mendikte anak-anak kita, maka dia akan merasa terbebani bahwa yang disuruh. Nah, tetapi kalau dia mencari solusi sendiri, insya Allah. Dan itu saya sudah terapkan di kelas 7. Siapa namanya? Ada siswa kita. Siapa? Dapat. Jadi sebelum saya pelajari ini, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu juga pernah pasti melakukan tindakan restitusi sebetulnya, tetapi tidak sadar. Sama dengan apa yang saya lakukan ke Dapat. Mudah-mudahan dia, karena saya pelajari beberapa hal ini, dia sudah tidak pernah terlambat. Hampir sama dengan kasusnya ini yang saya rekam itu berangkat dari kasus apa sebetulnya. Jadi ada kasus di mana di dalam sekolah kita, kelas kita, ini kemudian kita angkat untuk mencari solusi. Dan proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ternyata memang betul-betul membuat murid itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ini ada kasus kedua Bapak Ibu semua. Nah, ini saya yakin pernah kita alami. Bagaimana ada Anissa marah dan mengamuk di dalam kelas karena tidak terima teman kelompoknya tidak aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah,
Baik Bapak Ibu semua, jadi di kasus yang kedua sebetulnya proses penyelesaiannya tetap sama. Jadi kita tetap menerapkan segitiga restitusi dalam menangani satu masalah yang timbul, baik itu di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Jadi kita semua sebagai guru tentu tidak mesti dan tidak harus kemudian ketika ada guru BP itu kemudian atau diserahkan kepada kepala sekolah langsung. Jadi ada proses dialog antara kita dengan siswa yang bersangkutan untuk mencari solusi atau perbincangan terkait masalah yang dia timbulkan. Jadi proses dialog seperti tadi ini bisa kita lakukan dan tidak perlu kemudian ada aturan-aturan bahwa saya harus melakukan ini dulu. Kita bisa lakukan secara random. Artinya apa? Bahwa hal mendasar yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah mencoba berdialog secara humanis dengan murid-murid kita. Kita bertindak sebagai manajer, tidak mencari kesalahan, tidak menjustifikasi, tetapi kemudian kita mencoba memberikan keyakinan bahwa sebagai manusia semua pasti pernah berbuat salah. Tetapi kemudian kesalahan yang dilakukan tidak boleh diteruskan, maka harus dicari solusinya. Dan kita sebagai guru tentu saja tidak perlu malu untuk berterima kasih terhadap anak-anak kita yang telah melakukan hal-hal baik, membantu kita mungkin menenangkan kelas. Kenapa? Kebutuhan dasar manusia yang saya tampilkan tadi ada penghargaan. Nah, ucapan terima kasih ketika misalnya dia membawa kita spidol, mengisikan tinta, kita ucapkan terima kasih, sebuah kalimat yang pendek tetapi kemudian akan membekas. Guru saya menghargai saya. Tidak perlu diberikan tanda bintang atau mungkin hadiah, tetapi dengan kalimat terima kasih itu sudah memberikan efek yang luar biasa. Bagaimana kemudian murid kita merasa dihargai juga sebagai murid. Sekali lagi, hal yang mendasar yang perlu kita lakukan ke depan adalah berdialog dan mengurangi menjustifikasi bahwa jadi anak nakal mentok tidak bisa diubah. Karena tentu Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun mengajar kemudian akan menemukan sendiri bahwa si A ternyata dia akan menjadi anak yang luar biasa ketika diberikan bisa bertanggung jawab. Si B ini ketika diberikan seperti ini dia akan bertanggung jawab. Dia akan menjadi anak yang baik ternyata. Oh, ini anak tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan memang ke depan yang akan kita lakukan adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh murid-murid kita bahwa mereka yang memiliki, yang bertanggung jawab bagaimana sekolah dan proses belajar di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik. Maka tentu kalau di kelas 1, 2, 3 di kelas rendah SD mungkin ada hal-hal yang, tetapi penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu semua ini kan kuncinya dialog. Dan ketika kita mampu berdialog dan memahami siapa yang kita temani berdialog, tentu bukan sesuatu hal yang sukar. Kata kuncinya adalah berdialog. Kita jangan malu untuk memanggil anak kita berdialog. Hindarkan kemudian menghukum atau memanggil anak atau melakukan segitiga restitusi di depan kelas sementara banyak anak-anak di bawah. Jadi kita panggil anak-anak mungkin ya ke ruangan di mana kalian kita hanya berdua.
Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan sebuah tindakan segitiga restitusi tetapi kesannya menghukum. Kenapa menghukum? Karena kita bertanya tetapi kemudian disaksikan oleh teman-temannya. Maka proses dialog harus dilakukan face to face. Bahkan di depan guru-guru lain saja itu tidak boleh. Kenapa? Itu akan memberikan tekanan psikologis kepada sang anak bahwa saya dihukum ini. Kenapa? Ada guru-guru banyak dengan mana guru lain juga cocok kan mentok itu. Dan tidak mentok ya kalau ini akan membuat anak merasa ditekan. Tetapi ketika proses dialog di segitiga restitusi kita lakukan face to face berdua saja dengan si murid, maka si anak ini akan merasa bebas menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya dan kemudian dia akan memberikan kepada kita solusi supaya kesalahan yang dia buat itu tidak dia ulangi lagi. Seperti itu. Dan segitiga restitusi ini tentu saja saling berkaitan dengan keyakinan kelas, dengan budaya positif yang kita coba bangun, saling berkaitan. Kemudian berkaitan pula dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak kita terpenuhi, maka budaya positif akan tumbuh di dalam sekolah maupun kelas kita. Artinya apa? Ketika budaya positif berjalan dengan baik di dalam kelas atau sekolah kita, maka anak-anak akan belajar dengan senang, Bapak Ibu akan mengajar dengan tenang, dan tentu berdampak pada peningkatan prestasi akademik murid-murid kita. Imbasnya apa? Sekolah kita akan ratingnya naik dan akan menjadi sekolah favorit ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu semua apa yang bisa saya paparkan pada hari ini terkait dengan budaya positif dan elemen-elemen yang menjadi hal yang mendasari terbentuknya budaya positif di kelas maupun di sekolah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat Bapak Ibu kita sebagai guru masa depan tentu saja, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar karena ilmu semakin ke depan akan semakin mendorong kita untuk lebih aktif, lebih humanis, lebih fleksibel, dan tentu dengan kemajemukan kita maka pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sekolah yang inklusif mau tidak mau harus kita terapkan di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Tapi sebelum saya tutup, mungkin jika ada teman-teman yang ingin dan menganggap belum jelas terang benderang dengan apa yang saya katakan, saya persilahkan untuk bertanya. Kita bisa diterapkan dalam kasus apa saja. Sini chat lah. Jangan di situ sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, hanya penjelasan lebih mendalam yang masih maksudnya masih agak ragu-ragu dalam pikiran saya.
membahas tentang posisi kontrol guru tadi ada 5, yaitu penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, apakah posisi kelima kontrol guru ini bisa sekaligus diterapkan dalam satu segitiga restitusi, atau hanya 2 posisi saja yang berjalan, atau bagaimana? Hanya itu saja Pak yang saya ingin lebih jelas, ingin lebih mengetahui lebih jelas tentang posisi guru sebenarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu buat Ibu dengan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebetulnya begini, posisi kontrol kita itu bagaimana sikap kita ketika menghadapi satu masalah. Di dalam segitiga restitusi kemudian, maka yang dominan tentu saja kita ketika kita melakukan sesuai dengan 3 tindakan tadi, maka kita bertindak sebagai manajer. Di posisi manajer, itulah kemudian kita menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana kita memvalidasi, bagaimana kita menanyakan keyakinan, dan dalam dialog kemudian kita mencari solusi bersama antara kita dengan murid. Oh, solusinya supaya kemudian kesalahan ini bisa tidak terulang lagi. Nah, sementara 4 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ini akan berdiri sendiri, tetapi betul bahwa kemudian terkadang kita akan berada di posisi yang berbeda-beda dalam satu kasus yang berbeda-beda pula sebetulnya. Bisa saja hari ini Anda akan menjadi penghukum, Anda melakukan menghukum siswa atau murid Anda hari ini karena terlambat, atau kemudian Anda akan menjadi teman di hari yang lain kepada orang lain. Nah, mungkin ganti begitu, nanti saya dimarahi kepala sekolah, itu kan teman. Ketika kita melakukan ganti begitu, nanti lihat ketua yayasan saya yang kena, nah, kita bertindak sebagai teman. Nah, ketika kita bisa menjadi pemantau, nah, kita hanya memanggil saya yang melakukan, nah, tidak sesuai itu kita pemantau, tidak melakukan penghukuman, tidak kemudian meminta tolong kepada dia, kita hanya menyampaikan bahwa kamu salah, tidak ada solusi dan sebagainya yang diberikan kepada kita. Nah, sama seperti yang kata tadi, bisa saja di lain waktu dengan kasus yang sama, dengan murid yang berbeda atau bahkan murid yang sama, kita menjadi guru yang kalau mentok selalu mentok terlambat tiap hari, tidak ada mentok modular. Bisa, tetapi idealnya kita menjadi seperti itu, memanggil mereka, menerapkan dialog segitiga restitusi. Mungkin saja faktor keluarga, faktor ekonomi dan sebagainya itu menjadi penyebab kemudian dia terlambat, atau mungkin tidak masuk sekolah, bukan malas. Ternyata ada ini tidak malas, tapi sering tidak masuk sekolah, bukan karena malas. Oh, ternyata seperti kasus di sekolah kita, orang tuanya sakit, lumpuh, ketika tidak ada orang lain di rumah, maka dia yang harus menjaga ibunya yang lumpuh. Maka ketika saya langsung tidak menempatkan diri saya sebagai manajer dan tidak menerapkan segitiga restitusi, dan saya langsung menjustifikasi, kamu malas berdiri di bawah tiang bendera gara-gara kau malu kan sama. Nah, padahal
anak tersebut memiliki kendala-kendala yang mungkin bisa kita sama-sama mencari solusi. Ketika itu sudah menyangkut dengan keluarga, maka kita bisa memanggil orang tua. Bagaimana kemudian kita berdialog bersama dengan orang tua walinya bahwa ini anak terlambat pelajarannya, kira-kira solusinya bagaimana. Tentu pasti gurunya akan ada solusi. Saya yakin dan percaya bahwa ketika proses dialog ini kita lakukan akan ada hal positif dan akan ada perubahan positif yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf jika menyita waktu dan ada yang kurang bermanfaat Bapak Ibu yang saya sampaikan. Tetapi saya berharap kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini punya sedikit banyak bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai guru. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tempat dulu Bapak Ibu. Lanjutkan sebenarnya bertanya. Mari dong, menurut guru piket, kamu sering datang terlambat? Iya Pak, Sudah berapa kali kamu sering datang terlambat? sudah 4 kali Pak. Sekali. Apakah Bapak sudah memberikan nasihat tentang ini? Sudah Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak. Baik Rido, menurut kamu apakah datang terlambat itu merupakan sebuah sikap yang baik? Bukan Pak, Menurut Rido, apakah terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak sesuai Pak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kita langgar? Sikap disiplin Pak. Sikap disiplin. Baik Rido, semua tentu pernah melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar lah. Yang penting kita mau memperbaiki itu, menyadari itu. Dan menurut Narido, kenapa bisa datang terlambat? Saya terlambat bangun Pak. Terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Semalam saya begadang Pak, bermain game sampai larut malam. Ya, game itu menyenangkan, termasuk Bapak juga dulu suka sekali main game. Cuma kita harus pintar-pintar membagi waktu, mengatur waktu. Lagi kita punya tanggung jawab sebagai murid, ya. Nah, menurut Rido bagaimana caranya memperbaiki ini? Saya tidak akan terlambat bangun lagi Pak, supaya saya bisa tidak terlambat datang ke sekolah Pak. Kalau supaya tidak terlambat bangun, apa yang mesti Rido lakukan? Saya harus mengatur waktu dan cepat tidur. Apakah bisa menyelesaikan masalah itu? Insya Allah bisa Pak. Oke, baik kalau begitu. Rido, Bapak berterima kasih karena kamu sudah memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi bersama ini. Ya, Terima kasih Pak, dan sekali lagi saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. oke. Bapak juga berterima kasih kalau kamu bisa kembali ke kelas kamu. Bisa, menurut laporan guru, kamu marah dan membuat suasana kelas menjadi ribut ya? Sudah berapa kali kamu melakukan hal seperti ini? Baru kali ini. Apakah Bapak sudah memberikan nasihat tentang ini? Oke. Menurut kamu, apakah sikap marah dan emosional membuat kekacauan di dalam kelas merupakan sebuah sikap yang baik, Anissa? Menurut Nisa, apakah marah dan emosional itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Nah, menurut kamu, apakah ini sesuatu hal yang baik? Tidak. Tapi begini Nisa, semua tentu pernah melakukan kesalahan dan itu adalah hal yang wajar.
Yang penting kita mau sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang keliru, tidak benar. Pak juga pernah emosi, marah, ya. Tapi kenapa kamu bisa marah, Cak? Karena ada anggota kelompok saya yang tidak bekerja dan tidak aktif Pak dalam mengerjakan tugas kelompok. Oh begitu. Tapi menurut Nisa, apakah tindakan yang Nisa lakukan itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang Nisa hadapi? Tidak Pak, malah menambah masalah baru. Gitu. Terus bagaimana menurut Nisa supaya masalah seperti itu bisa diselesaikan dengan baik? Saya akan meminta maaf kepada guru dan teman-teman Pak. Menurut Nisa, apa itu bisa memperbaiki keadaan sekarang? Insya Allah bisa Pak. Luar biasa misalnya. Saya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Tapi menurut Nisa, apa yang mesti kita lakukan supaya teman-teman yang tidak aktif di kelompok itu bisa menjadi lebih aktif? Kira-kira bagaimana solusinya? Saya mengajak teman saya untuk ikut terlibat aktif dan menyampaikan dengan cara lebih baik dan lebih sabar lagi dalam mengatur waktu Pak. Oke, kira Bapak berterima kasih kepada Nisa karena sudah memberikan solusi terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Bapak berharap kita semua bisa melatih kesabaran dalam menghadapi hal apa saja, ya, ke depan menjadi hal yang kita bisa tanamkan dalam diri. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih sekali lagi. Silakan kembali ke kelas. Pak, terima kasih banyak sekali lagi